Halo pemirsa, kembali saya Ranu Prastia hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda tentunya dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Lebih dari sebulan pasca tenggelam, tim pengangkat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya mendatangi lokasi kapal tenggelam di perairan Selat Bali pada Selasa siang. Mereka mensurvei titik terakhir kapal yang tenggelam pada Rabu malam 2 Juli lalu, sebelum pengangkatan dilakukan. Pengangkatan ini akan menjadi sejarah apabila jadi dilakukan, lantaran selama ini bangkai kapal yang tenggelam di Selat Bali belum pernah ada yang diangkat. Setelah lebih dari sebulan menunggu pasca tenggelam, akhirnya tim pengangkat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya mendatangi lokasi kapal tenggelam di perairan Selat Bali pada Selasa siang. Kedatangan tim ini menjadi titik terang kepastian rencana pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025 lalu. Pengangkatan ini akan menjadi sejarah apabila jadi dilakukan, sebab selama ini ada 7 bangkai kapal termasuk KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali dan belum pernah ada yang diangkat. Saat di titik tenggelamnya kapal, tim survei pengangkatan KMP Tunu Pratama Jaya sempat melakukan tabur bunga. Kasih Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Langi, Niputu Cahyani Negara, menyampaikan kalau tim pengangkatan berasal dari PT Buto. PT Buto adalah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan bawah laut. Perusahaan tersebut ditunjuk oleh PT Tugu selaku pihak asuransi KMP Tunu Pratama Jaya. Sebagai perusahaan yang rencananya melakukan pengangkatan, kita hari ini melakukan survei. Ini syuting Ren. Bismillahirrahmanirrahim. Aman kabarnya. Agenda hari ini mungkin bisa dijelaskan, Bu. Oke, hari ini kita mendampingi PT Buto yang akan melaksanakan pengangkatan kapal KMP Tunu Pratama Jaya di beberapa lokasi, mungkin sekitar 4 atau 5 lokasi titik poin yang menjadi tempat tenggelamnya Tunu. Hari ini masih survei berarti, Bu, ya? Hari ini masih survei, kemungkinan antara seminggu atau 2 minggu setelah SPK dikeluarkan baru kita melaksanakan pengangkatan itu. Sesuai dengan himbauan dari KPLP, Bu, ya, untuk pengangkatannya? Betul, sesuai himbauan dari KPLP terutama. Bu, dengan survei ini berarti bisa dipastikan bahwa KMP Tunu ini akan diangkat bangkainya, ya? Insya Allah. Ini wawancara Bu Putu menjelaskan tim pengangkat kapal mensurvei sekitar 4 hingga 5 titik di sekitar bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Namun gelombang tinggi yang terjadi di Selat Bali menjadi faktor kendala dalam proses survei pertama ini. Setelah survei, pihak perusahaan pengangkat kapal masih akan menunggu surat perintah kerja atau SPK. Jika SPK telah keluar, alat-alat dan mesin pengangkat akan didatangkan ke Selat Bali. Diperkirakan antara seminggu atau 2 minggu setelah SPK dikeluarkan akan langsung dilaksanakan pengangkatan. Pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya sesuai dengan imbauan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP, yaitu bangkai kapal yang tenggelam di sekitar wilayah perlintasan kapal wajib untuk diangkat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengatur soal kewajiban pengangkatan bangkai kapal yang tenggelam. Pasal 203 menyatakan pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran paling lama 180 hari kalender sejak kapal tenggelam. Dalam kasus KMP Tunu Pratama Jaya, pihak yang menangani proses pengangkatan adalah asuransi, sebab perusahaan pemilik kapal telah mengasuransikan kapal merah itu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam dan terbalik di perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli lalu. Dalam kapal yang tengah berlayar dari Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali itu tengah membawa 22 unit kendaraan baik truk maupun mobil travel. Data yang disampaikan Basarnas, ada 65 orang di kapal tersebut. Saat kejadian 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Dan 19 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 16 orang lainnya dinyatakan hilang sampai dengan saat ini. Handoko Kusumo, CTV.
Polresta Banyuwangi mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang meresahkan masyarakat setempat 3 bulan terakhir. Akhirnya rombongan pelaku yang berhasil ditangkap terdiri dari pelaku dan penadah diamankan di rutan Mapolresta Banyuwangi. Para pemilik motor yang hilang merasa bahagia saat motornya dikembalikan lagi, meski ada yang sudah berubah warnanya. Inilah wajah-wajah bahagia warga Banyuwangi. Mereka bahagia karena sepeda motornya yang hilang berhasil ditemukan polisi. Bahkan setelah ditemukan di berbagai lokasi, ada yang sudah berubah warna. Sepeda motor tersebut dikembalikan langsung ke pemiliknya. Seperti yang disampaikan Irfan Kusdiantoro, warga Desa Pinculuk, Kecamatan Suring, Banyuwangi. Irfan sangat bersyukur bisa kembali melihat secara langsung sepeda motor Yamaha MT25 miliknya yang hilang pada pertengahan Juli lalu. Irfan sempat kaget karena warna sepeda motornya berubah. Sebelum hilang, bodi kendaraan tersebut berwarna silver. Namun saat ditemukan, pencuri atau penadah telah mengecatnya menjadi hitam. Setelah dicek lebih detail, kendaraan tersebut memang miliknya. Saat ia mencoba memasang kunci kontak, kendaraan bisa dihidupkan dengan normal. Mana kuncinya? Dek, waktu hilang kuncinya di mana ini? Di sepeda motor. Parkirnya di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Tapi terus rumahnya dibongkar. Rumahnya iya. Ini kan kembalikan. Nanti pada saat dibutuhkan untuk sidang, koordinasi sama penyidik untuk dihadirkannya. Irfan menjelaskan sepeda motornya hilang pada 17 Juli. Saat itu, sepeda motor diparkir di dalam rumah dengan keadaan kunci tertancap pada tempatnya. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong. Pelaku diketahui masuk ke dalam rumah melalui jendela. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan jika 2 pencuri yang ditangkap adalah DA 30 tahun, warga Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi, dan KR 40 tahun, warga Desa Kebun Dalam, Kecamatan Bangurejo. 8 sepeda motor curian keduanya dijual ke 4 penadah yang juga sudah ditangkap. Rupanya 2 tersangka pencuri tidak menggunakan kunci L atau alat sejenis yang dipakai untuk membobol kontak kunci sepeda motor. Dari hasil penyelidikan dan pengungkapan berhasil diamankan tersangka pemetik ada 2 orang. Inisial DA, ini usia 30 tahun, alamat di Bangurejo sebagai eksekutor, dan KR usia 40 tahun, sama juga di Bangurejo juga sebagai eksekutor. Untuk 4 tersangka yang lain ini adalah penadah. Ada salah satunya juga penadah yang sudah intens dan merupakan mata pencarian karena kenal dengan eksekutor, sering ditawari barang murah, yaitu YRS dan AS. Adapun dari hasil pengungkapan ini diamankan beberapa barang bukti, 10 kendaraan bermotor roda 2 milik pelaku yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan 8 kendaraan bermotor sebagai barang bukti hasil kejahatan, termasuk juga beberapa HP dan juga bukti dokumen kendaraan bermotor. 2 tersangka pencurian beraksi di 8 tempat kejadian yang berbeda dalam rentang Juni hingga Agustus 2025, seluruhnya di wilayah Banyuwangi Selatan. Penyidik menjerat para tersangka dengan pasal yang berbeda-beda. 2 pencuri dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara 4 penadah dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Handoko Kusumo, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Profesor Yasirli sukses lakukan kunjungan kerja ke BPVP Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Selain melakukan peresmian, pada kunjungan ini pihaknya juga turut meninjau kesiapan lokasi di BPVP Banyuwangi yang akan digunakan sebagai sekolah rakyat. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah berkesempatan meninjau lokasi yang akan dijadikan sebagai sekolah rakyat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banyuwangi pada Senin siang 11 Agustus kemarin. Dalam hal ini, Yasirli menyebut Kemenaker siap mendukung dalam mensukseskan program sekolah rakyat dengan menyediakan fasilitas gedung baik di daerah dan pusat seperti halnya di BPVP Banyuwangi. Di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banyuwangi terdapat gedung megah 3 lantai yang bakal digunakan untuk sekolah rakyat tersebut. Di lantai 1 akan digunakan untuk resepsionis, ruang kelas SD dan SMA, perpustakaan, laboratorium komputer dan IPA, ruang guru dan TU, kepala sekolah, UKS, ruang rapat, serta gudang. Sementara untuk lantai 2 telah disiapkan asrama SD Putra dan Putri, asrama SMA Putra dan Putri, dapur dan ruang makan. Sedangkan lantai 3 akan digunakan untuk asrama Pamong, serta tak ketinggalan juga di lokasi ini tersedia fasilitas lapangan tenis. Di belakang saya teman-teman bisa lihat sebuah gedung 3 lantai dan ini insya Allah akan digunakan untuk sekolah rakyat. Teman-teman bisa lihat nanti sekarang sedang masuk penyiapan. Jadi 3 lantai, lantai 1 nanti akan ada untuk resepsionis, perpustakaan, laboratorium komputer, ruang kelas SD dan SMA. Jadi memang untuk sekolah rakyat yang akan dilaksanakan di BPVP Banyuwangi ini 2 ruang belajar untuk SD dan 2 ruang belajar untuk SMA. Kita penting SMA karena kita berharap nanti SMA ini akan memiliki link dengan pelatihan vokasi yang dimiliki oleh BPVP Banyuwangi. Teman-teman nanti juga bisa lihat bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh BPVP Banyuwangi, ya, luar biasa. Dan sehingga kita memang berharap lulusan dari SMA mereka juga memiliki skill, kompetensi vokasi dengan sertifikatnya. Joni Iskandar, CTV. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun, pemerintah desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, gelar Jelajah Desa. Selain meriah dan menarik, gelaran yang sudah menjadi agenda tahunan ini juga ikut dilombakan. Menariknya, salah satu penjuriannya yaitu melalui konten digital. Gelaran event tahunan yang diberi nama Jelajah Desa sukses digelar oleh pemerintah desa Yosomulyo yang kedua kalinya pada Selasa 12 Agustus 2025. Tak hanya para pelajar, dalam giat Semarak Agustusan yang diberi nama Jelajah Desa ini juga turut dimeriahkan oleh warga masyarakat mulai dari tingkat RT, RW hingga seluruh dusun yang ada. Acara Jelajah Desa sengaja digelar dengan mengelilingi kampung sejauh 4 km itu, merupakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tepat pada Selasa pagi, giat diawali dengan start dari tingkat pelajar hingga siang harinya dilanjutkan oleh peserta umum dengan total sekitar 92 regu peserta. Joko Utomo Purniawan, selaku Kepala Desa Yosomulyo mengatakan, ia sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Desa Yosomulyo yang telah kompak dan mendukung dalam gelaran itu. Ia menambahkan melalui kesuksesan dan kekompakan seperti ini bisa menjadikan lebih semangat untuk hari ke depan, di mana hal ini selaras dengan moto desa, yakni Yosomulyo Powerful.
K9 dengan nomor urut 64. Demikian penampilan terbaiknya. Ini kita melaksanakan Jeladah Desa tahun 2025 kepada semua masyarakat yang ada di Desa Yosomulyo, semangat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Jadi mulai tadi pagi dari anak-anak SD, siang hari ini sampai sore dari umum ya. Jadi inilah wujud kami melaksanakan perjuangan selanjutnya. Dari moto kami Yosomulyo Powerful, mudah-mudahan kekompakan ini bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk hari-hari ke depan. Ya, ada berapa peserta Pak yang mengikuti Pak? Iya, ini sekitar 90-an. Pak, yang menjadi pembeda dari kegiatan baris berbaris ini apa sih Pak di Yosomulyo? Iya, jadi mungkin hari ini Jeladah Desa ini tidak jalan ya, tapi beregu, sehingga walaupun mereka memakai kostum yang bermacam-macam, tapi kan tetap beregu. Ya, dalam hari ini pembelajaran bahwa kebersamaan ini lebih dari segala-galanya. Mungkin terakhir harapannya Pak untuk masyarakat khususnya di Yosomulyo. Harapannya tetap ya, semangat, tetap kompak, tetap bersinergi, dan tetap persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Para giat jelajah desa Yosomulyo ini bisa dibilang seperti baris berbaris, yakni jangan beregu. Namun mereka juga menerapkan keselarasan dan kekompakan yang didukung berbagai macam busana yang apik dan menarik. Selain berbaris rapi pada sepanjang rute, para peserta juga diberi kesempatan untuk menampilkan kreasi dari masing-masing regu. Menariknya, pada gelaran ini juga turut dilombakan. Salah satu acuan penjuriannya, Pemdes Yosomulyo menerapkan melalui konten digital, di mana para peserta regu terbaik nantinya bakal diapresiasi. Sementara itu, meski harus melewati rute yang lumayan jauh, namun para peserta tetap semangat 45 dan tetap menjaga kekompakan serta kerapian barisan. John Iskandar, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dalam kurun waktu hampir bersamaan dan di tempat berbeda, 2 unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah makan dan toko komputer hilang dicuri. Dalam rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengeksekusi motor korban. Diduga kuat, pencurian di 2 tempat dilakukan pelaku yang sama.
Tidak hanya Lumajang yang diobok-obok pencuri sepeda motor, di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota juga diobok-obok pelaku curanmor. Tak tanggung-tanggung, pelaku berhasil mengeksekusi 2 motor sekaligus dalam waktu yang bersamaan di tempat berbeda. Di TKP pertama, pencurian sepeda motor terjadi di area parkir toko komputer Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Cirebenglor, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo. Milik Lukman, siswa SMA yang tengah menjalani praktek kerja lapangan di toko komputer tersebut. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku mengenakan helm warna biru muda serta memakai baju batik biru. Sementara satu pelaku lainnya mengenakan helm berwarna abu-abu. 2 pelaku langsung mengeksekusi 2 motor yang terparkir di teras toko. Hanya dalam hitungan detik, satu pelaku berhasil membawa kabur motor Matic Honda Beat milik korban. Satu pelaku lain gagal mengeksekusi dan pelaku memiliki kabur ke arah barat. Ini putar balik 2 kali dan di jam 18 pelaku udah mulai masuk ke CCTV lingkup AMD ini. Dan dalam kurun waktu kurang dari 1 menit itu sudah lolos untuk motor 1, ngambil 2, cuman untuk yang yang sepeda satunya ini itu nggak bisa, cuma ambil 1 dia. Pelaku mau ambil 2 itu rencana. Ambil 2. Yang 1 nggak bisa. Yang 1 ini nggak bisa, akhirnya cuma ngambil yang satunya. Itu punya siapa mas motornya mas? Itu punya Lukman. Anak PKL gitu ya? Dari Muhammadiyah 1. Kalau yang satunya. Di tempat pencurian motor kedua terjadi di rumah makan Rocket Chicken Jalan Mastrip, Kota Probolinggo. Motor Sally, 21 tahun, warga Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo yang juga merupakan kasir rumah makan hilang dicuri. Dalam rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku sama dengan aksi pencurian sepeda motor pertama, memakai helm biru muda serta memakai baju batik biru. Hanya beberapa detik saja, pelaku berhasil membawa kabur motor korban ke arah selatan. Saat itu jam 6 itu sepi ya. Dilihat dari CCTV itu sudah nggak ada orang, nggak ada pembeli. Cuma ada 3 sepeda karyawan. Di antaranya punya saya 1, punya korban 1 sama punya kuk 1. Ya. Kebetulan memang saya ada di rumahnya Pak RT. Ya, bahas acara 17-an. Ya. Dari situ saya telepon dari sini, karena ada kehilangan sepeda, baru saya ke sini. Kejadiannya itu jam 18 menit. Itu punya siapa mas? Punya karyawan saya mas. Kasir ya, kasir. Itu berapa orang mas kalau Apanya mas? Pelakunya 2 orang. Yang kelihatan 2 orang. Yang kelihatan 2 orang. Ya, dari TV kelihatan 2 orang. Hingga kini kasus pencurian motor tersebut ditangani kepolisian setempat. Farid Falevi, CTV. Pemirsa, seorang pria di Probolinggo babak belur dihajar massa setelah kepergok mencuri 2 bungkus rokok dari sebuah toko. Saat digeledah, polisi menemukan belasan bungkus rokok berbagai merek yang diduga hasil mencuri dari sejumlah toko lain. Nasib sial dialami Imron, warga desa Jati Urip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Niat mencuri rokok di sebuah toko di Desa Patokan, Kecamatan Keraksaan, malah kepergok pemiliknya. Wajah pelaku babak belur, kena bogem mentah massa yang geram ulah pelaku. Beruntung anggota Polsek setempat segera datang dan menyelamatkan pelaku dari amuk massa. Polisi selanjutnya memeriksakan pelaku ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Keraksaan dan medis memastikan pelaku hanya mengalami luka lebam saja. Peristiwa pencurian terjadi saat pemilik toko sedang tiduran di balik etalase. Selang beberapa saat korban mendengar suara mencurigakan. Saat terbangun ternyata ada orang yang tengah mengambil 2 bungkus rokok. Korban secara spontan berteriak dan massa akhirnya berhasil menangkap pelaku di sekitar alun-alun Keraksaan dengan mengendarai motor. Kadit Reskrim Polsek Keraksaan, Ibtu Juwantoro Setiowadi mengatakan saat ini pihaknya telah mengamankan diduga pelaku pencuri rokok ke Polsek Keraksaan usai dimasa warga. Dari hasil penggeledahan ditemukan belasan bungkus rokok berbagai merek yang diduga hasil mencuri dari sejumlah toko lain. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya telah diamankan seseorang yang inisialnya I, ya, itu melakukan pencurian rokok di toko.
Kemudian karena pada saat itu pelaku ketahuan oleh pemiliknya, nah, sehingga diteriakin, dan beberapa masyarakat yang ada sekitar situ langsung mengejarnya, langsung mengejar ke arah alun-alun atau Anyar. Pada saat dia masuk alun-alun itu di sana ada penghalang, dalam arti motor nggak bisa masuk sana, terjebak ya. Akhirnya diamankan oleh massa pada saat itu. Dan kita temukan beberapa bungkus rokok yang sudah diambil oleh pelaku. Ya. Untuk tempat kejadian perkara itu di Desa Patokan, ya, seorang ibu ya, yang pada saat itu dia sedang menjaga warungnya. Polisi saat ini tengah melakukan pengembangan apakah ada korban lain atau bahkan penadah rokok curian. Farid Falevi, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Sejumlah jurnalis di Jember menggelar aksi damai sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya 5 jurnalis Al Jazeera di wilayah konflik Gaza. IJTI Tapal Kuda mengatakan serangan tersebut merupakan serangan brutal terhadap kebebasan pers. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Tapal Kuda melakukan aksi dengan diawali long march di alun-alun kota Jember pada Senin malam dengan membawa poster kecaman terhadap aksi Israel yang menewaskan 5 orang jurnalis Al Jazeera. Kelima jurnalis yang gugur adalah Anas Al-Sarif, Muhammad Kreke, Ibrahim Zahir, Mu'amin Aliwah, dan Muhammad Noval. Mereka tewas saat berada di tenda luar kompleks Rumah Sakit Al-Shifa, kota Gaza. Pihak Israel mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut dan menuduh Anas Al-Sarif sebagai agen sayap militer Hamas. IJTI Tapal Kuda mengutuk tindakan Israel kepada kelima jurnalis dan mengecam keras tuduhan Israel terhadap kelima jurnalis atas tuduhan yang tidak berdasar. Dalam aksi solidaritas ini, jurnalis menyerukan pemerintah Indonesia untuk bersuara lebih keras di forum internasional dan mendesak penghentian kekerasan terhadap pekerja media di wilayah konflik. Aksi diwarnai dengan bakar lilin dan tabur bunga di atas foto korban yang di antara kartu pers peserta aksi. Kita dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia melakukan aksi keprihatinan terhadap tindakan kebiadaban yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap 5 orang jurnalis Al Jazeera. Kenapa ini harus kita respon? Ini bagian dari respon cepat kita menyuarakan bahwa tindakan itu tidak benar. Kalau di Indonesia ada Undang-Undang 40 tahun 99 itu menghormati kebebasan pers, maka apa yang terjadi di jalur Gaza juga merupakan sama semangatnya, harus menghormati kebebasan pers. Tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel merupakan tindakan yang tidak manusiawi, tindakan yang cukup biadab, maka itu IJTI mengatakan itu sangat laknat dan itu harus kita kutuk. Dan kita menyuarakan kepada dunia bahwa tindakan itu sangat tidak pantas dan tindakan itu merupakan tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus tetap menyuarakan karena itu sebagai bagian dari semangat Undang-Undang Dasar 45 bahwa menjaga perdamaian dunia. Ini bagian Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Luar Negeri harus mendesak PBB, harus intervensi, harus turun tangan menyikapi tindakan kebiadaban dari tentara Israel. Terlebih yang sudah membunuh 5 orang jurnalis. Silakan satu-satu. Kemudian monggo. Menurut Mahfud Sunarji, Sekretaris IJTI Korwil Tapal Kuda, tewasnya 5 jurnalis Al Jazeera di kota Gaza menambah panjang daftar pekerja media yang tewas dibunuh Israel sejak melancarkan perang genosida pada Oktober 2023. Sindikat Jurnalis Palestina melaporkan bahwa Israel telah menewaskan 232 pekerja media sejak awal serangan. Lutfikur Rahman, CTV. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila
Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prastia yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.